Halo semuanya, di video kali ini kita kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari Viata, yaitu Viata Fit Me One. Harga smartwatch ini sekitar 700 ribuan. Untuk link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video ini. Untuk penampakan boxnya seperti ini, didominasi warna hitam dengan sentuhan warna putih. Kemudian di bagian belakang box ada beberapa icon fitur unggulan yang akan kita bahas nanti. Pada intinya poin penting fiturnya itu bisa buat melakukan panggilan dan tertulis juga GPS. Terus ada keterangan spesifikasi, diantaranya Bluetooth sudah versi 5, terus waterproof IP67, baterai berkapasitas 300 mAh, standby time sampai 15 hari, waktu penggunaan sampai 8 hari, dan lama pengisian daya sampai 2 jam. Di dalam boxnya ada buku panduan pengguna yang di sini sepertinya punya keterangan lengkap. Karena ya tulisannya itu banyak banget. Terus ada box kecil yang isinya kabel charger dengan model pin magnet. Ada strap berwarna hitam, ini tersedia dalam dua warna ya, hitam dan biru. Dan ini dia si smartwatch-nya. Bentuk dari smartwatch ini ya umumnya sebuah smartwatch dengan bentuk bulat. Material bodi berbahan jeans metal aluminium yang finishingnya memang kerasa premium untuk harga 700 ribuan. Untuk strap berbahan silikon yang teksturnya itu lembut dan lentur dengan finishing matte. Dipakai itu kerasa nyaman di pergelangan tangan. Lebarnya sendiri 20 mm dan ini bisa diganti dengan strap model lain. Untuk diameter bodinya punya ukuran 44 mm, terus juga nggak terlalu tebal. Jadi ini memang cocok untuk yang punya pergelangan tangan kecil seperti saya. Di samping kanan terdapat dua tombol yang dalam keadaan mati, yang satunya berfungsi sebagai tombol power. Tapi dalam keadaan nyala ternyata fungsinya sama aja, yaitu sebagai tombol back. Kemudian di bagian belakang ada heart rate sensor dan pin magnetik untuk ngecas. Layarnya punya ukuran 1,3 inch dengan panel IPS. Kualitasnya udah termasuk bagus ya untuk ukuran IPS dibanding IPS lain yang pernah saya temui. Warnanya terlihat tajam, terus visibilitas di bawah sinar matahari masih dapat terlihat jelas. Ya meskipun jelas kalah sama panel AMOLED. Tapi ingat harga dulu. Kaca pelapis layarnya ini kerasa kokoh ya, di swab juga enak karena bentuknya ini full sampai ke pinggir dengan model pinggir melengkung. Kesannya itu seperti tak terbatas. Tapi model layar seperti ini, durabilitas terhadap benturan nggak akan seaman dibanding model yang dikelilingi frame metal seperti yang ada di Viata Fit Me Spectre. Untuk fitur Raise to Wake menurut saya udah responsif banget ya, cepet, nggak delay, dock screen-nya juga enak, responsif, UI-nya kerasa smooth, dioperasikan itu rasanya gegas, nggak kerasa nge-lag. Enak banget lah. Di halaman default jamnya kita bisa ganti tampilan jam dengan beberapa pilihan dengan cara ditahan. Di sini pilihannya sedikit, tapi bisa kita tambahkan melalui aplikasi yang nanti akan kita bahas. Geser atas dari home screen untuk menampilkan pusat kontrol seperti status Bluetooth terkoneksi, status baterai, mengatur kecerahan, getar, pengaturan, dan lain-lain. Geser ke bawah dari home screen untuk masuk ke pesan notifikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Geser ke kiri masuk ke lembar fitur seperti menghitung langkah kaki, merekam detak jantung, mengukur tekanan darah, melihat cuaca, masuk ke mode sport, dan lain-lain. Oh ya, di sini hanya ada 7 mode sport ya, seperti contoh sepak bola, basket, badminton, bersepeda, dan lain-lain. Memang nggak banyak, tapi saya rasa udah cukup banget. Terus kalau kita geser ke kanan akan masuk ke menu. Nah, tampilan menunya ini kelihatan keren. Mirip yang ada di Apple Watch, semua menu terkumpul jadi satu dengan model icon bulat. Nah, aplikasi untuk menyambungkan smartwatch ke smartphone bernama David. Di aplikasi ini kita bisa akses lebih banyak fitur lagi. Seperti mengganti tampilan jam dengan banyak banget pilihan. Gila. Saya coba hitung itu hampir 300. Terus bisa kita custom juga untuk wallpapernya, kita ganti dengan foto atau gambar sesuai keinginan. Ada menu untuk menampilkan notifikasi yang ingin kita tampilkan di smartwatch-nya seperti contoh WhatsApp. Tapi cuma bisa untuk baca aja, nggak bisa untuk balas. Di pengaturan lainnya ada temukan perangkat. Kalau kita tekan, smartwatch-nya akan bergetar selama 10 kali. Terus opsi untuk nyalain pengingat air minum, pengingat untuk gerak, dan lain-lain. Fitur baru yang ada di smartwatch ini yang jarang ada di smartwatch lain, yaitu adanya pengingat siklus fisiologis. Ini cocok banget buat cewek-cewek yang berkaitan dengan menstruasi.
Smartwatch akan mengingatkan kapan sebelum dimulai, sebelum puncak, dan akhir masa menstruasi ataupun ovulasi. Fitur lain yang juga ada di smartwatch Viata One ini seperti adanya oxygen sensor, remote control untuk kamera, cukup kita gerakkan smartwatch-nya untuk mulai menjepret. Dan yang kita singgung di awal tadi yang juga menjadi nilai jual utama, yaitu bisa untuk melakukan panggilan atau telepon. Halo, Assalamualaikum. Kurung radik suaranya. Jelas ya, An? Di smartwatch ini memang sudah built-in speaker dan mikrofon untuk menunjang fitur telepon tersebut. Di smartwatch-nya ada menu yang namanya telepon. Di sini ada pilihan histori panggilan, dial pad, jika ingin masukin nomor panggilan tujuan secara manual, dan yang paling bawah ada kontak. Nah, untuk kontak di sini nggak otomatis yang ada di smartphone terbaca semua ya. Jadi harus kita atur mana yang ingin kita tambahkan dengan cara melalui aplikasi David. Terus smartwatch ini juga bisa digunakan sebagai remote control music. Tapi ada catatan ya, kalian harus matikan media audio di perangkat yang tersambung Bluetooth di smartphone dan pilih Fit Me One. Karena adanya bisa melakukan panggilan, smartwatch ini juga terdeteksi sebagai earphone Bluetooth. Jadi kalau nggak dimatikan media audio, suara yang keluar dari smartphone semuanya akan ditransfer ke smartwatch. Seperti suara musik itu akan terdengar di smartwatch dan memang suaranya kecil banget. Karena ya wajar speaker smartwatch-nya ini hanya untuk kebutuhan telepon. Dan tadi di boxnya kita juga melihat ada tulisan GPS. Maksudnya di sini dapat terhubung dengan GPS di HP ya. Jadi sebenarnya smartwatch-nya sendiri ini nggak punya GPS. Contohnya seperti ini nih, menu olahraga luar ruangan di aplikasinya. Lihat tuh, status si HP nge-lock GPS. Satu hal yang menurut saya sayang banget, sayangnya untuk bahasa di smartwatch-nya ini tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Semoga aja nanti ada update firmware. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.